Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Givari Ki Hagi Haryadi, NPM 10.111.971 dari Fakultas Kedokteran Unisba akan membahas artikel dengan judul Aktivitas Fisik Mahasiswa Fakultas Kedokteran, apakah mempengaruhi kualitas tidur? Di sini pembimbing saya yang pertama adalah Dr. Arif Budi Yulianti, Dokter Analisis MSI. Pembimbing dua adalah Endang Suheran, Dokter SPTHT MPes. Dimulai dari latar belakang, yang pertama gangguan kualitas tidur di dunia secara global prevalensinya adalah 15,3 sampai 39,2%. Penelitian di negara berkembang juga menyatakan 32,5 sampai 76% mahasiswa kedokteran mengalami kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk itu dapat mengganggu kualitas hidup seperti dapat menyebabkan gangguan sistem tubuh, peningkatan insiden morbiditas kardiovaskular, obesitas, kemungkinan terjadinya diabetes mellitus, gangguan fungsi kognitif, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk pada mahasiswa tepatnya, itu kualitas tidur ini dapat menyebabkan gangguan penilaian, depresi, agitasi, dan apatis, dan juga dapat memberikan efek fisik seperti mengantuk ketika beraktivitas, kelelahan, memengaruhi kecerdasan dan fungsi kognitif, sehingga dapat memberikan efek negatif terhadap performa akademik. Diketahui bahwa aktivitas fisik yang rendah dapat menyebabkan penurunan kualitas tidur yang merupakan hipotesis dari penelitian ini, namun belum diperoleh mekanisme yang lebih jelas di antara keduanya, sehingga masih banyak eh, pertentangan antara para peneliti. Aktivitas fisik pada mahasiswa kedokteran ini masih belum banyak diketahui. Untuk mahasiswa fakultas kedokteran ini, mereka secara umum memiliki banyak kesibukan seperti tugas dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan duduk yang lama. Sehingga hal tersebut menyebabkan pola hidup menjadi lebih banyak duduk dalam sehari-hari, sehingga memiliki aktivitas fisik yang rendah. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama, metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian analitik observasional menggunakan rancangan studi cross-sectional. Subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa FK. Sampel penelitian yang didapatkan adalah 100 mahasiswa FK Unisba menggunakan purposive sampling. Kriteria inklusi penelitian ini adalah terdaftar sebagai mahasiswa FK Unisba, bersedia menjadi responden sesuai informed consent, dan mengisi kuesioner secara lengkap. Aktivitas fisik diukur menggunakan IPAC atau International Physical Activity Questionnaire, yang mengukur aktivitas fisik individu dilihat dari tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dilihat dari MAT minute per week-nya. Kualitas tidur diukur menggunakan kuesioner PSG atau Pittsburgh Sleep Quality Index, yaitu mengukur kualitas tidur individu dilihat dari dua kategori, yaitu dengan skor kurang dari sama dengan 5 dan buruk lebih dari 5. Pengambilan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Untuk analisisnya itu akan dihitung dengan aplikasi SPSS versi 25, dan penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik dan komite etik dari Penelitian Kesehatan Unisba. Hasil penelitiannya, jadi yang pertama, pada penelitian ini, tingkatan aktivitas fisik itu dari mahasiswa didominasi dengan aktivitas fisik rendah sebanyak 48%. Hal sama juga ditemukan pada penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 di FK Universitas Brawijaya, dapatkan bahwa mayoritas dari mahasiswa FK di sana tergolong kategori aktivitas fisik rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena mahasiswa FK itu secara umum memiliki kesibukan seperti tugas dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan duduk dalam waktu yang lama. Untuk kualitas tidur pada penelitian ini, pada mahasiswa didominasi dengan kualitas tidur buruk sebanyak 86%. Hal sama juga ditemukan dalam penelitian tahun 2021 di FK Udayana, yang hasilnya adalah mayoritas mahasiswa FK di sana memiliki kualitas tidur buruk dengan rasio 88,3%. Dari data yang diperoleh, bahwa mayoritas mahasiswa FK Unisba ini masih kurang dalam kategori efisiensi tidur, yang disebabkan karena latensi tidur yang meningkat dan durasi tidur yang kurang dari jumlah yang disarankan, yaitu 7 jam. Lalu untuk hasil uji statistik J-square didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa FK Unisba, dengan p-value adalah 0,105. Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya tahun 2021 pada mahasiswa FK di Universitas Tarumanegara yang p-value-nya adalah sebesar 0,003. Pada penelitian ini, 40% mahasiswa aktivitas fisik rendah mengalami kualitas tidur yang buruk. Serupa juga terjadi pada 29% mahasiswa dengan aktivitas fisik sedang dan 17% mahasiswa dengan aktivitas fisik tinggi. Sehingga menunjukkan bahwa aktivitas fisik tidak berhubungan dengan kualitas tidur. Tingginya angka kualitas tidur yang buruk mungkin disebabkan oleh faktor lain selain aktivitas fisik. Faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, kondisi psikologis, lingkungan, gaya hidup, kesehatan fisik, dan asupan nutrisi juga mungkin dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan prevalensi kualitas tidur yang buruk. Aktivitas fisik yang rendah dan kualitas tidur yang buruk dapat disebabkan berbagai faktor yang lain, seperti banyaknya aktivitas lain yang perlu dilakukan sepanjang hari sehingga tidak sempat melakukan aktivitas fisik dan tidak dapat menjaga kualitas tidur dengan baik. Untuk kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur pada mahasiswa FK Unisba.
Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.